Nah, ini sebelum kita masuk kelima, saya mau bahas tadi yang saya bilang, bagaimana dengan kuku-kuku yang suka nempel kotoran di bawahnya. Di sini dibahas. Begini, wa yu'fa 'anil qalili fi haqqi man ubtuliya bihi kal fallahin wa nahwihim. Dimaafkan kotoran yang ada di sekitar kuku yang nempel, yang sedikit, nggak terlalu banyak ya. Sedikit suka ada kan sini-sini nih. Sela-sela kuku suka ada tuh, apalagi yang kerja di bengkel ya. Kalau sedikit, kata ulama, dimaafkan bagi orang yang nggak bisa menghindarinya karena pekerjaan. Seperti petani suka ada tanah di sini susah berkorok-korok sakit, atau kerja di bengkel suka ada sisa-sisa oli di sini itu dikorok mas sakit itu. Gimana itu? Nggak apa-apa bagi orang yang nggak bisa menghindarin. Kalau di pekerjaan, memang pekerjaan dia begitu, itu nggak apa-apa kalau sedikit. Wa sarraha al-Imam al-Ghazali wa Zarkashi bil musamaha amma tahtaha min al-wasakh. Bahkan Imam Ghazali punya pendapat begini, tapi nggak bisa kita jadikan patokan ya pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali bilang kotoran apapun di kulit di kuku, mau sebanyak apapun, mau sedikit mau banyak, dimaafkan, nggak apa-apa. Itu kata Imam Ghazali dan Imam Az-Zarkashi, dua ulama ini. Jadi Imam Ghazali punya pendapat beda ya, mau banyak mau sedikit yang ada di kuku apa? Enggak apa-apa, kata Imam Ghazali. Lakin qala fi Tuhfa, tapi disebutkan dalam kitab Tuhfa, inna dzalika dhaifun bal gharib. Kata dalam kitab Tuhfa, pendapat Imam Ghazali itu ada lemah dan asing, baru terdengar ada pendapat begitu. Sehingga pendapat Imam Ghazali ini apa? Nggak bisa dijadikan patokan dalam hukum ini. Imam Ghazali ulama besar ya, dalam hukum fikih, dalam hukum masalah ini nggak bisa dijadikan apa? Patokan. Wa fihi qaulun indana bil afwi mutlaqan kadza dzakarahul Bajuri. Tapi ada gol pendapat bahwa dimaafkan. Ada gol pendapat kotoran yang ada sekitar kuku itu dimaafkan secara mutlak. Artinya kita ambil pendapat yang pertama aja, yaitu kalau sedikit dan nggak bisa hindarin karena pekerjaan, dimaafin, nggak usah dikorok-korok. Kecuali banyak ya, kan suka ada tuh kerja kukunya dipanjang, apa namanya, lapisan dalam kuku, masya Allah dah, udah kayak daging. Ini mah hilangin dulu, hilangin sampai itu nggak bisa hilangin, itu dihilangin ya, masih ada dikit nih, cuma susah banget, udah biarin itu. Yang bisa dihilangin, hilangin. Yang kelihatan apa? Terlalu banyak. Ini bagi siapa? Bagi yang nggak bisa ngehindarin karena pekerjaan. Bagi kita nggak kerja kasar begitu, ya harus bersih kukunya. Untuk kerja di kantor nggak pernah bikin apa-apa, pas mau apa? Mau tuh ada oli, hilangin, karena itu nggak biasanya begitu. Itu kerjanya apa? Bersih, nggak sampai kena oli, nggak sampai kena apa? Macam-macam, kayak petani, kayak kuli, kayak orang kerja di mana? Di bengkel. Nah itu dimaafkan bagi mereka ya, karena pekerjaan. Tuh kurang baik apa tuh Islam tuh? Coba kalau Islam bilang harus hilangin, berdarah-darah tuh kulit, tuh kuku, nempel sini kan susah itu. Itu menghilangkan seandainya pakai apa? Pakai jarum, berdarah-darah. Menghilangkan pakai sabun susah. Nah itu kata Islam apa? Dimaafin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Jadi ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, kalau sedikit dimaafkan bagi mereka-mereka yang susah bagi mereka menghindarinya karena tuntutan apa? Pekerjaan. Ada lagi pendapat Imam Ghazali, dimaafkan apapun kotoran yang ada di kuku. Itu pendapat Imam Ghazali dan Imam Zarkashi. Kata kitab Sahibut Tuhfa, dalam kitab Tuhfa, Imam Ghazali itu pendapatnya apa? Gharib, asing, baru terdengar. Tapi ada pendapat ulama, qol itu pendapat kuat juga, tapi bukan yang paling kuat, disebut mu'tamad. Qol itu apa? Di bawahnya, tapi masih bisa apa? Diamalkan juga. Di bawahnya disebut apa? Qila, biasa gitu. Qila artinya apa? Pendapat lemah. Ada qol itu pendapat bisa juga diamalkan. Indana dalam mazhab Syafi'i bil afwi, dimaafkan secara mutlak. Kotoran di kuku itu dimaafkan secara mutlak. Pokoknya kalau ada dimaafin. Itu ada pendapat begitu. Dalam kitab Al-Bajuri disebut. Boleh nggak kita ngambil pendapat ketiga? Boleh kalau terdesak, kalau terpaksa. Gimana terpaksa? Kotoran ada, sholat udah mau keluar waktunya, mau ngilangin dulu apa?
susah, yang ada keluar waktu sholat, ya udah langsung wudu aja deh, sah ngambil pendapat yang ketiga tadi. Karena itu pendapat qaul, artinya bisa diamalkan. Cuman untuk sehari-hari kita pakai pendapat yang pertama. Jika sedikit dan emang nggak bisa menghindari karena pekerjaan, dimaafkan.